bisa menyambut bola dari area sentral. Ini satu variasi berbahaya yang harus bisa diantisipasi dan berujung malapetaka dengan Timnas Indonesia U17 kandas di perempat final Piala Asia U17 2025, usai dilibas Korea Utara 6 gol tanpa balas. Begini reaksi bahagia Safe Sali dan fans Malaysia. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar Timnas setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Timnas Indonesia U17 harus mengubur mimpi untuk melaju lebih jauh di Piala Asia U17 2025 setelah menelan kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara U17 pada laga perempat final yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Meski tersingkir dari ajang ini, Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, tetap mencetak sejarah dengan memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Laga ini sejatinya menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad asuhan Nova Arianto. Setelah sukses lolos dari fase grup dengan status juara grup di atas Korea Selatan U17, Timnas Indonesia U17 benar-benar menghadapi tantangan berat saat melawan tim kuat Korea Utara yang tampil impresif sejak awal turnamen. Hasil akhirnya pun tak terbantahkan, 6 gol bersarang ke gawang Indonesia tanpa balas. Di babak pertama, Korea Utara U17 langsung menunjukkan kualitas mereka sebagai tim unggulan. Baru 7 menit laga berjalan, Choi Song-hun membuka keunggulan. Gol cepat ini seperti menyengat Garuda Asia, yang masih berusaha keluar dari tekanan. Alih-alih bangkit, Indonesia justru kembali kebobolan di menit ke-19. Kali ini, melalui Kim Yoo-jin. Tertinggal 2 gol, Nova Arianto mencoba memperbaiki alur permainan. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Korea Utara justru tampil lebih menggila. Belum genap 3 menit setelah restart, Ri Kyung-bong mencetak gol ketiga Korea Utara. Situasi semakin memburuk ketika pada menit ke-60, wasit menunjuk titik putih setelah bek Indonesia melanggar di kotak penalti. Kim Tae-guk yang maju sebagai Al-Gojol menuntaskan tugasnya dengan tenang. 1 menit berselang, Ri Kangrim memperbesar penderitaan Garuda Asia. Gol ke-6 tercipta di menit ke-77, kali ini lewat Pak Juwon. Dengan skor 0-6, mental para pemain Indonesia tampak benar-benar runtuh, meski mereka tetap mencoba bermain dengan semangat juang tinggi hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan ini. Namun ia tetap memberi apresiasi atas perjuangan anak asuhnya. Kami akui Korea Utara tim yang sangat kuat, secara fisik dan taktik mereka berada di level yang tinggi. Tapi saya bangga anak-anak tetap berjuang sampai akhir. Ini jadi pelajaran berharga untuk menghadapi Piala Dunia nanti, ucap Nova dalam konferensi pers usai laga. Nova juga menyoroti faktor kelelahan dan tekanan mental sebagai bagian dari penyebab performa buruk timnya. Kami tampil dalam tekanan besar. Di level ini, pengalaman sangat penting. Kami akan evaluasi menyeluruh, tambahnya. Meski gagal melaju ke semifinal, prestasi Timnas Indonesia U17 tetap patut diapresiasi. Mereka menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Ini adalah kali kedua secara beruntun Indonesia akan tampil di ajang bergengsi tersebut, setelah menjadi tuan rumah pada 2023 lalu. Sayangnya, kegagalan Indonesia ini juga disambut dengan cibiran oleh sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan striker Timnas Malaysia, Safe Sali. Ia menyebut bahwa hasil ini menunjukkan kualitas sebenarnya dari Timnas Indonesia U17. Mereka hanya beruntung di fase grup karena grupnya lemah. Korea Selatan saja satu-satunya lawan berat, ujar Safe dalam unggahan media sosialnya. Cibiran ini diamini oleh sebagian fans Malaysia yang terlihat memanfaatkan kekalahan telak ini untuk menyindir Indonesia. Beberapa netizen bahkan menyebut Malaysia lebih baik karena pernah menahan imbang Korea Utara 0-0 di ajang AFC U20. Komentar-komentar seperti ini sontak memicu perdebatan panas di media sosial.
Indonesia U17 nih menang nasib jaket AFC U17 kali ini haha, tulis seorang netizen Malaysia. Malaysia lebih baik daripada Indonesia sebab pernah seri 0-0 dengan Korea Utara dalam kejohanan AFC B20. Tulis netizen lainnya. Namun di tengah berbagai sindiran tersebut, tak sedikit juga yang tetap memberi dukungan untuk Garuda Asia. Tagar tetap bangga dan Garuda Muda sempat trending di media sosial di Indonesia, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan para pemain muda yang telah mengharumkan nama bangsa di level Asia. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi juga bisa menjadi titik balik untuk kebangkitan. Timnas Indonesia U17 masih punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17. Peningkatan fisik, taktik, dan terutama mental menjadi pekerjaan rumah besar bagi PSSI dan tim pelatih. Partisipasi di Piala Dunia nanti harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi juga untuk mengasah pengalaman dan membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Karena seperti kata pepatah, kekalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kebangkitan. Langkah di Piala Asia U17 mungkin telah terhenti, namun perjalanan belum berakhir. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan yang lebih besar di panggung dunia. Saat ini, kritik dan pujian datang bersamaan, namun yang paling penting adalah bagaimana tim ini merespons dengan kerja keras dan mental juara. Maju terus sepak bola Indonesia. Jangan biarkan satu kekalahan meruntuhkan semangat seluruh bangsa. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?